Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih buat teman-teman presiden worship yang sudah melayani dengan sangat baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Ya, setelah hampir 7 minggu kita break dari seri pengajaran tentang kitab Roma. Berharap dalam 3 bulan ke depan Roma pasal 16 akan selesai, ya. Nah, kita sudah berada di Roma pasal 8. Ya, kalau Bapak Ibu mungkin lupa, dan saya yakin pasti lupa. Ya, di Roma pasal 7 Rasul Paulus bergumul tentang dosa. Ya, dia juga sebagai manusia, dia menyadari bahwa dia manusia yang lemah, dia manusia yang tidak berdaya terhadap dosa. Lalu di Roma pasal 8 ayat 1 sampai 17, bahwa meskipun kita dalam kehidupan yang bergumul dengan dosa, bahwa tidak ada penghukuman bagi orang yang percaya. Nah, hari ini tema kita adalah suffering. Penderitaan. Wah, ini mungkin kita mendengar soal penderitaan, mungkin kita akan bertambah depresi. Karena mungkin Senin sampai Sabtu kita sudah mengalami banyak pergumulan, banyak penderitaan. Lalu hari Minggu temanya penderitaan lagi. Ya. Tapi apa yang Alkitab katakan tentang penderitaan? Penderitaan sesuatu yang menyakitkan, yang bahkan membuat kita sering menangis, membuat kita kecewa, membuat kita bertanya-tanya tentang di mana Tuhan. Tadi perenungan tadi saya sangat diberkati. Kita mengejar apa yang bukan Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Ya. Ya. Kita akan belajar tentang pengharapan di tengah penderitaan. Pembacaan kita di Roma 8 ayat yang ke-18 sampai dengan 30, kita akan baca bergantian. Ya, saya mulai ayat 18, Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-19 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. 19. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi sulung di antara banyak saudara. Sama-sama ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Demikian firman Tuhan. Ada biasanya kalau Bapak Ibu mungkin yang pernah ikut seminar motivasi, ya, atau mungkin sering mendengar cerita tentang ini, bahkan gereja kadang-kadang memakai cerita ini untuk membangkitkan motivasi kita, ya. Jadi ada 2 sales marketing, mereka ini jualan sepatu. Jadi mereka jualan sepatu, lalu si bosnya bilang, ayo kamu survei ke daerah Afrika untuk jualan sepatu. 2 orang diutus, ya, pergi untuk ke daerah Afrika di satu negara, beda kota. Lalu marketing yang pertama, beberapa hari setelah dia survei, dia datang ke bosnya. Bos, kayaknya kita harus tutup. Kita nggak perlu jualan di sini. Karena orang di sini itu nggak suka pakai sepatu. Sampai kaki mereka itu udah tebal. Ya, mereka nggak akan mungkin mau pakai sepatu. Orang namanya juga mereka biasa ke ladang, jalan kaki, nginjak batu. Jadi mereka nggak perlu sepatu. Itu sales pertama. Sales kedua datang. Bos, berapa banyak stok sepatu kita? Kenapa? Saya melihat peluang yang begitu besar di kota itu, karena hampir semuanya tidak memakai sepatu. Kita punya potensi untuk jualan sepatu, bahkan kita bisa panggil kepala suku mereka, kita kasih sepatu gratis, supaya mereka bisa mempengaruhi warganya untuk beli sepatu kita. Dan kita bisa mengedukasi kepada mereka bahwa pakai sepatu itu sangat baik untuk kesehatan. Masalahnya sama, tapi perspektifnya berbeda. Halo? Masalahnya sama, perspektifnya berbeda. Seringkali dalam kehidupan kekristenan kita, kita salah fokus terhadap penderitaan. Agenda pembahasan kita yang pertama, di dalam dunia kita pasti mengalami penderitaan. Pasti. Nah, bagaimana kita melihat penderitaan? Seringkali kita salfok, tahu salfok ya? Salah fokus melihat penderitaan. Kalau kita mengalami penderitaan, seringkali kita merasa bahwa Tuhan sedang menghukum kita. Saya ingat banget waktu berkunjung kepada orang sakit, ya. Lalu hamba Tuhan itu bilang begini, jangan-jangan kamu ini ada dosa. Jangan-jangan kamu bikin apa sama Tuhan sehingga kamu dikasih penderitaan. Seringkali kita salah fokus melihat penderitaan. Perubahan pandangan jauh lebih penting daripada perubahan keadaan. Seringkali waktu kita menderita, kita mau masalah kita ini, penderitaan kita ini cepat selesai.
Padahal perubahan pandangan jauh lebih penting. Ketika kita salah fokus pada saat penderitaan, bisa jadi kacau balau. Karena kita melihat pakai kacamata manusia. Tapi kita hari ini belajar memakai kacamata Injil, melihat penderitaan. Cara pandang kita terhadap penderitaan. Setiap hari kita menghadapi tantangan, kesulitan, air mata, disalah mengerti orang, tidak dihargai orang, ditolak. Setiap hari kita banyak drama di rumah. Ada yang di sini nggak punya drama di rumahnya? Sama orang tua mungkin, sama pasangan, sama anak, sama kakak beradik. Setiap hari ada drama. Yang mengerikan adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita datang ke gereja menuntut Tuhan untuk menyelesaikan segala masalah kita, jangan-jangan kita buat Tuhan Yesus seperti sugar daddy. Tuhan, ini aku mau ibadah nih. So please, hilangkan masalahku. Kita jadikan Tuhan sugar daddy untuk setiap masalah kita. Pada saat jawaban tidak sesuai dengan pemikiran kita, kita mulai kecewa dengan Tuhan. Ya, Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang, ini kurang lebih dicatat 2000 tahun. Sampai sekarang masih sangat relevan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang berarti sampai hari ini kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Kalau kasih setia Tuhan tidak ada habis-habisnya, penderitaan juga tiada habis-habisnya. Bagaimana mungkin kita bisa bilang kasih setia Tuhan tidak pernah habis kalau kita tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan juga tiada habis-habisnya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya ini kukatakan, ini Yesus yang bilang sendiri. Supaya kalian mendapat sejahtera karena bersatu. Bareng, sama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Di dunia ini, kalian akan menderita. Tapi tabahkan hatimu, aku sudah mengalahkan dunia. Waktu kita mengalami penderitaan, masalah, disalah mengerti orang, ditolak, tidak dihargai, banyak drama. Tuhan sedang mengatakan kita bareng yuk. Jadi kalau ada yang bilang ikut Yesus tidak akan mengalami penderitaan, itu sudah Injil yang lain. Yesus sendiri yang bilang. Tapi kan, Koeli banyak kan di Alkitab, Tuhan Yesus bikin mujizat. Enak kan? Contoh, Tuhan Yesus loh bisa kasih makan 5.000 orang. Bahkan lebih-lebih. Ada mujizat? Iya, saya tidak percaya dengan tidak ada mujizat. Saya percaya dengan mujizat. Lalu Bapak Ibu ingat dengan perempuan yang sakit 38 tahun di kolam Bethesda. Itu kan kolam Bethesda itu kan tentang orang mau cari sembuh di situ. Tapi perhatikan, Yesus hanya menyembuhkan satu orang. Mungkin berapa banyak yang ada di tempat itu minta kesembuhan. Mereka tunggu malaikat datang, mereka akan cebur. Yesus tidak bikin KKR.
Begitu Yesus menyembuhkan 38 tahun yang sakit. Habis itu Yesus mana? Yesus pergi. Cabut dia. Yesus tidak bikin KKR. Siapa lagi yang mau sembuh? Maju sini, aku tumpang tangan sembuh. Enggak. Yesus pergi. Dia hanya menyembuhkan satu orang saja. Yesus bangkitkan Lazarus dari kematian menjadi hidup. Tapi pertanyaannya, berapa banyak manusia yang sekarang sudah meninggal yang gak dibangkitkan? Mujizat itu tidak rata. Tidak sama mengalami mujizatnya. Lalu kita kejar yang seperti ini. Inti dari kekristenan bukan miskin jadi kaya, sakit jadi sembuh, mengalami terobosan, masalah terselesaikan. Ini bukan inti kekristenan. Kalau Bapak Ibu mengalami mujizat, puji Tuhan. Tapi berapa banyak dalam kehidupan ini yang sampai sekarang kita tidak mengalami mujizat. Bukan karena Tuhan tidak sayang dengan kita. Tapi Tuhan ingin merubah cara pandang kita terhadap Dia. Jika iman kita didasarkan apa yang kita dapat, maka kita akan mengalami kekecewaan. Kalau orang ikut Tuhan berpikir dia sudah mengorbankan waktu, ibadah, pelayanan, berdoa, baca Alkitab, bawa persembahan ke rumah Tuhan, berharap mendapatkan sesuatu dari Tuhan, dan ternyata tidak mendapatkan yang kita inginkan, maka kita kecewa. Yang sebenarnya kita hanya memanfaatkan Tuhan. Kita sedang tidak cinta Tuhan. Kita sedang mencintai diri kita sendiri. Jangan salfok mencari mujizat jasmani. Satu Petrus 2 ayat 21. Memang untuk itulah Allah memanggil kalian. Ini terjemahan TSI. Kristus sendiri sudah menderita untuk kita. Dan dengan demikian Dia memberikan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Satu Petrus 4 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudari yang terkasih, janganlah kaget terhadap cobaan yang kamu alami, yang menguji imanmu. Janganlah menganggap bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi padamu. Bilang sama sebelahnya, jangan kaget. Jangan kaget kalau menghadapi penderitaan, masalah, jangan kaget. Itu bukan hal yang aneh. Ya. Ada yang posting baru di awal tahun sudah dardir dor. Ya, jangan kaget. Ya. Tetapi ini bersukacitalah karena kamu menjadi bagian dalam penderitaan Kristus. Kamu akan bahagia dan penuh kegembiraan ketika kemuliaannya ditunjukkan ke dunia. Yang menyedihkan seringkali di gereja, jika kita mengalami penderitaan, mungkin kamu kurang berdoa,
Mungkin kamu kurang berkorban. Kalau itu yang menyebabkan kita mendapatkan semua berkat, itu semua berarti keselamatan kita berdasarkan perbuatan. Jika demikian, Yesus Kristus tidak perlu datang ke dunia. Nggak perlu. Kalau hanya sekedar memenuhi keinginan manusia kita, Yesus nggak perlu datang. Karena kemuliaannya bukan soal keperluan perut kita. Ini persoalan dasar manusia. Kita takut kita dijahatin orang. Kita takut menderita. Kita takut yang namanya kematian. Kita rela bayar mahal supaya kita nyaman. Karena kita takut menderita. Kita rela bayar mahal tentang keamanan untuk mencegah kejahatan. Kita rela bayar obat yang mahal supaya kita tidak cepat meninggal. Ya kan? Waktu saya lagi nge-gym ada seorang coach bilang, "Pak, kayaknya shoulder Bapak sebelah kiri ini miring. Jadi lebih tinggi sebelah sini. Hati-hati Pak, bisa bikin shoulder frozen lah, apalah segala macam gitu ya." Seringkali kalau kita mendengar kayak gitu, kita rela bayar obat, beli kalau kita punya uang supaya kita menghindari kesakitan karena kita takut mati. Sesuatu yang normal kehidupan manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus meyakinkan kita untuk bersandar kepada Injil. Ya. Pembahasan yang kedua, di dalam penderitaan Tuhan mengerjakan sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Korintus 4 ayat 17-18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Seringkali kita sibuk hanya memperhatikan apa yang di luar. Bahkan kita rela habiskan uang kita supaya kita bisa diterima orang. Lalu di gereja sering bilang begini, kalau kamu melayani Tuhan, maka Tuhan akan melayani bisnis kamu. Kalau kamu melayani Tuhan, maka Tuhan akan melayani karir kamu. Kalau kamu melayani Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan sakit penyakit kamu. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan bisa saja. Tapi Tuhan seringkali Tuhan hanya melihat apa yang di dalam hati kita pikirkan, rasakan. Bukan yang sifatnya sementara, fana. Tapi bicara tentang kekekalan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Setiap kali kita mengalami penderitaan,
ada kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Rasul Paulus seorang yang sangat diurapi Tuhan. Ini contoh yang luar biasa. Dia melayani Tuhan, mengalami karam kapal 3 kali. Lalu ketika dia karam, dia menemukan ranting, berusaha untuk menyelamatkan diri. Ternyata di rantingnya ada ular. Dia digigit ular. Lalu tradisi gereja awal menyebutkan Rasul Paulus tewas dipenggal. Ini ada seorang penulis teolog, saya tidak sebutkan namanya, dia bilang begini. Seperti permata yang tidak bisa dipoles tanpa gesekan, begitu juga manusia yang tidak bisa disempurnakan tanpa penderitaan. Jadi tidak ada orang yang bisa disempurnakan tanpa penderitaan. Halo. Penderitaan tidak untuk ditengking-tengking. Permata tidak bisa dipoles tanpa gesekan. Begitu juga manusia yang tidak bisa disempurnakan tanpa penderitaan. Mungkin engkau sekarang melihat pasanganmu sebagai penderitaan untuk kamu. Itu dia yang Tuhan pakai supaya kita disempurnakan terus. Mungkin adikmu, kakakmu, orang tuamu mungkin. Waktu kita gagal, masalah berat, disalah mengerti, ditolak, sakit, bangkrut, jalan buntu, kita sedang disempurnakan dengan penderitaan. Berapa banyak waktu kita lagi happy, kita bisa ingat Tuhan. Sulit. Lagi banyak uang, lupa. Tapi begitu mengalami penderitaan, waktu kita gagal, Tuhan ada di sana. Waktu kita mengalami masalah berat, Tuhan ada di sana. Saya pernah melihat di toko emas itu bakar emas dari abu gitu ya. Jadi dari habis ditambang emas itu lalu dikasih air raksa, dibuang diangkat kotorannya jadi tinggal emas. Nah, emasnya itu dalam bentuk ada yang kayak beras, ada yang pasir. Lalu dibawalah ke toko emas. Lalu mau dicetak ceritanya. Supaya butiran-butiran ini dijadikan satu. Itu dibakar di panas api yang begitu panas. Baru bisa muncul jadi emas. Disatukan, dicetak jadi emas. Begitupun kehidupan kita. Ketika kita dibentuk Tuhan menjadi mulia seperti emas. Itu dengan panas api. Yesus mencontohkan kepada kita di Taman Getsemani sebelum dia mati, dia tetap berdoa. Dalam pergumulan yang begitu berat, dia ada masalah, dia berdoa. Supaya kita belajar sama seperti Kristus. Waktu kita mengalami penderitaan, kita dibawa Tuhan untuk datang berdoa kepada Tuhan. Bukan untuk masalahnya selesai. Tapi kita dikuatkan untuk melewati masalah ini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kita sering mendengar ayat ini. Kalau bagiku hidup adalah Kristus
dan mati adalah keuntungan. Dengan kata lain, kalau bagiku hidup adalah harta, nama besar, pengakuan, punya pasangan, maka kematian adalah kerugian. Kita kumpulkan harta sebanyak-banyaknya karena kita hidup untuk itu. Ketika kita mau mati, kita merasa rugi. Kalau hidup kita karena nama besar, kita sudah hebat, kita dipuji-puji orang. Begitu kita mati, kita ngalami kerugian. Kita hidup untuk apa? Pengakuan. Kalau kita hidup untuk pengakuan, maka kematian adalah kerugian bagi kita. Bukankah ini yang kita kejar setiap hari? Tadi perenungan tadi diingatkan supaya kita bertobat. Maka kematian adalah kerugian. Saudara, kalau kita hidup untuk pasangan kita, kita meninggal, belum tentu pasangan kita tidak menikah lagi. Pengakuan. Hari ini kita bisa diakui, besok kita bikin salah, kita dihujat. Kita hidup untuk apa? Makanya Rasul Paulus bilang kalau kita hidup untuk Kristus, makanya mati adalah keuntungan. Tapi kalau yang kita kejar nama besar, harta, uang, pengakuan, maka kematian adalah kerugian. Roma 8 ayat 19 sampai 20. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah akan dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Kesia-siaan di sini bahasa Inggrisnya itu futility, meaningless. Ya. Seperti ini, futility ini, pointlessness. Ada kegagalan, ketidakuntungan, kekosongan, hopelessness, ketidakbergunaan, kemandulan, tidak bermakna. Ini kesia-siaan. Dan kesia-siaan ini sama yang dicatat oleh Pengkhotbah 1 ayat 14 oleh Salomo. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Salomo punya properti yang banyak. Dia punya emas yang banyak. Istana yang besar. Bahkan dia punya 700 selir. 300 istri. Artinya kenikmatan dunia soal seks dia. Satu hari satu gak habis. Perlu muter 3 tahun. Tapi dia bilang, semuanya sia-sia. Persoalan dasar manusia tadi kejahatan, penderitaan, kematian. Lalu diikuti oleh pergumulan eksistensial manusia. Kita mencari makna dalam kehidupan ini. Kita punya tujuan dalam kehidupan ini. Kita rindu penerimaan. Kita rindu pengakuan. Kita rindu penghargaan. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Ada namanya second law thermodynamic. Perfection. Segala sesuatu yang sempurna terkorupsi. Apa itu second law of thermodynamic? Bapak Ibu tahu kayu kalau kebakar dia jadi abu. Kalau sudah jadi abu, tidak bisa jadi kayu lagi.
Untuk jadi kayu harus tanam lagi pohon supaya ada kayu. Kita setiap hari mengalami second law of thermodynamic ini. Bukan hanya kita, bumi juga mengeluh, kata firman Tuhan. Sekarang banjir di mana-mana, luar biasa. Bumi ini semakin tua. Dia juga mengeluh. Saya umur 45. Kekuatan udah beda. Second law of thermodynamic. Angkat berat sedikit kecetit. Berdiri lama sakit pinggang. Menderita setiap hari. Tambah tua, tambah menderita. Karena apa? Second law of thermodynamic. Kita nggak bisa melawan hukum ini. Rambut semakin tipis, gigi sudah ada yang mulai goyang, ya. Gampang masuk angin, salah makan sedikit asam urat naik. Second law of thermodynamic. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Ada pengharapan di dalam Kristus. Penderitaan selalu memaksa kita untuk memikirkan ulang segala sesuatu. Seringkali Tuhan teriak dalam kesakitan kita. Seperti megafon kepada dunia yang semakin tuli. Dunia bilang apa? Kalau kamu menderita, engkau perlu melakukan sesuatu supaya penderitaanmu hilang. Tapi Kristus mengajarkan kalau kamu menderita, Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam hidup kamu. Pengharapan bukan untuk di dunia ini, tetapi hidup dalam kekekalan. Penderitaan mengingatkan kita bahwa hidup kita rapuh dan rentan. Penderitaan mengingatkan kita bahwa kita tidak diciptakan untuk dunia. Penderitaan mengingatkan kita bahwa kita butuh Tuhan yang menyelamatkan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Roh Kudus menolong dalam kelemahan kita, membantu kita berdoa, bahkan berdoa untuk kita. Bapak Ibu perhatikan dengan seksama. Ya. Perhatikan, mujizat terbesar di dalam kekristenan bukan miskin jadi kaya, bukan susah jadi happy-happy, mengalami terobosan hidup. Mujizat terbesar ialah Roh Kudus mau tinggal di dalam kita, manusia yang berdosa ini. Bahasa Inggrisnya Holy Spirit, bagaimana mungkin sesuatu yang kudus mau tinggal di dalam kita yang berdosa ini.
Yesus bayar harga mati di kayu salib supaya kita berharga. Supaya hutang dosa kita dihapus. Zaman dulu mau hapus dosa, pakai imam besar, kita bawa persembahan-persembahan. Ya. Mujizat yang terbesar ialah Roh Kudus yang mau tinggal di dalam kehidupan kita. Kalau kita mencari mujizat-mujizat yang jasmani, contoh, Lazarus berhasil dibangkitkan. Hari ini ada di mana dia? Dia mati. Yesus menyembuhkan orang buta yang dicatat di Alkitab. Kemana orang butanya? Mati. Mujizat-mujizat yang sifatnya jasmani itu fana. Ya Lazarus sudah mati lagi kok dia. Dibangkitkan sekarang mati lagi. Bahkan Rasul Paulus tidak dibangkitkan Tuhan. Mati. Saya pernah cerita di sini. Waktu kuliah di Surabaya. Saya sama teman saya dia dari Maluku Tenggara. Ya, Maluku Tenggara dia anaknya pengusaha mutiara gitu ya. Mereka budidaya mutiara gitu. Lalu satu kos. Nah kami waktu itu belum punya kendaraan. Jadi waktu itu kemana-mana naik becak. Naik becak gitu. Karena enggak tahu bahasa Jawa, apalagi dari Maluku kan ngomongnya pakai beta, oselu, seng tahu begitu-begitu ya. Lalu naik becak. Dia tanya, Pak, kalau ke tempat kos kami itu ada terminal gitu. Jadi kalau naik angkot kemana-mana naik bis ada terminalnya. Dari terminal itu baru kita naik becak ke daerah sekitar situ gitu. Pak, kalau ke Nginden Baru 3 berapa? Terus si tukang becaknya ini jawab 3.000. Teman saya dengan pedenya bahasa Jawa. Wah, Pak, ojo 3.000, 5.000 dia bilang gitu. 5.000 Pak. Langsung tukang becaknya, ayo naik. Orang dia buka harga 3.000, teman saya nawar 5.000. Siapa yang gak mau? Baik banget teman saya ini. Bukan, dia gak ngerti bahasanya. Bukankah kita sama sorga juga sering beda bahasanya? Halo? Waktu sorga memberikan kita penderitaan, kita berdoa. Lalukanlah ini, lewatkanlah ini. Lalu mungkin kita pakai bahasa roh, teriak-teriak supaya sorga mendengar. Padahal sorga hanya tahu satu bahasa. Dia mengerti tetesan air mata. Dia gak ngerti bahasa lain. Waktu kita menderita, kita datang. Kita bawa hidup kita, Tuhan. Apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya ketika saya menjalani ini semua. Kesulitan-kesulitan ini. Tuhan hanya ngerti bahasa air mata. Bahkan air mata kita ditampung di dalam kirbatnya. Roh Kudus membantu. Membantu supaya kita bisa berdoa. Karena tanpa Roh Kudus bahasa kita dengan bahasa sorga gak nyambung. Kita gak ngerti. Jadi berdoa, minta Tuhan kuatkan kita hadapin ini semua. Atau mungkin kita mengalami penderitaan dengan gereja. Kita mengalami spiritual abuse. Kita ditakut-takutkan supaya kita menjadi taat.
Satu kali ada yang datang sama saya, bilang begini, kalau saya nggak mau terlalu banyak bergereja lah. Loh kenapa? Dulu papa mama saya itu rajin banget ke gereja. Bahkan nyumbang kemana-mana. Sampai ada pendeta datang, nyumbang. Acara gereja kekurangan dana, tutup. Papa saya. Tapi coba lihat papa saya sekarang katanya. Susah hidupnya. Jadi saya nggak mau sibuk-sibuk urusan gereja ya Koel. Oke, gak apa-apa. Biar Tuhan yang firman dan Roh Kudus terus bekerja di dalam kamu. Karena dia merasa mengalami spiritual abuse dari pemimpinnya. Nah sering kali kita berpikir, kita berkorban untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Makanya kita kecewa. Katanya nanti kalau nyumbang banyak, nanti diberkati Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu berkorban bukan karena supaya diberkati, bukan karena sudah diberkati. Kalau kita memberi supaya kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, apa bedanya dengan kepercayaan yang lain? Kita bawa sesuatu korban supaya Tuhan kasih. Apa bedanya kita sama mereka? Kita perlu kalibrasi ulang hati. Bagaimana kita melihat penderitaan. Puji Tuhannya, Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, menolong kita. Waktu kita jatuh, kita gagal. Pembahasan yang terakhir, di dalam kedaulatannya ada kepastian bahwa pekerjaannya tidak pernah gagal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tuhan sudah punya rencana besar dalam kehidupan kita. Dan rencananya tidak pernah gagal. Meskipun kita pikir kita sedang gagal. Tapi rencananya tidak pernah gagal. Kalau engkau hari-hari ini mengalami penderitaan, Dia sedang membentuk engkau menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Sehingga rencananya akan terus berjalan. Saya undang pemain musik. Saya kembali ke sini. Pergumulan eksistensial manusia. Kematian Kristus memberikan kita makna. Memberikan kita tujuan. Hidup kita diterima. Hidup kita diakui. Hidup kita dihargai. Terima kasih. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami penderitaan, jangan takut. Roh Kudus ada di dalam kita. Ya.
Tidak ada penyempurnaan tanpa penderitaan. Mungkin orang di sampingmu yang membuat engkau menderita. Mungkin adikmu, kakakmu, orang tuamu mungkin membuat engkau menderita sekarang. Bahkan gereja ini membuat engkau menderita mungkin. Engkau sedang disempurnakan. Engkau sedang diproses. Hal-hal yang tidak enak engkau alami, Tuhan pakai supaya engkau disempurnakan. Itu sebabnya kita perlu Injil setiap hari. Karena Tuhan rindu keadaannya mungkin tidak berubah, tapi pandangan kita yang diubahkan. Saya undang kita bangkit berdiri.